Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita berjumpa kembali dalam kelas virtual. Kali ini kita akan bahas tentang aritmetika sosial bagian yang ketiga. Ini adalah bagian yang terakhir pada materi ini. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita membaca doa dulu ya, agar apa yang akan kita lakukan mendapatkan kemudahan, diberikan kelancaran, dan mudah dalam memahami materi tersebut. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Masih sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan terhindar dari penyakit. Oke. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, kita mulai materi. Kompetensi dasar yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini masih tetap sama ya, karena KD-nya tetap KD 3.5 dan 4.5, khususnya pada materi bunga tunggal. Materi yang dipelajari di pertemuan ketiga ini yang dipelajari adalah tentang perbankan. Yang dibahas adalah tentang tabungan dan bunga tunggal. Yang pertama, adik-adik tahu tentang bank ya? Di sekitar kita banyak kita jumpai, ada BRI, ada Bank Jatim, ada BNI, ada Bank Mandiri, dan seterusnya. Ada banyak sekali ya, BCA juga. Apa yang orang lakukan di bank? Di situ ada transaksi yang namanya menabung dan meminjam. Itulah transaksi yang ada di bank. Menabung, jika kita menabung maka kita akan mendapatkan tabungan dan jasa atau bunga. Itu jika menabung. Jika meminjam, maka kita akan membayarkan pinjaman dan jasa atau bunga. Bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Jadi kalau menabung berarti kita yang memberikan pinjaman kepada bank sehingga kita mendapatkan jasa. Kalau kita meminjam, maka bank yang memberikan pinjaman kepada kita dan kita yang memberi jasa. Bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Ada bunga itu dinyatakan dalam 1 tahun, bunga per tahun namanya, atau ada juga bunga yang dinyatakan dalam bulan, yaitu bunga per bulan. Yang umum adalah bunga per tahun. Cara menghitung bunga dalam bentuk rupiah, karena bunga masih dinyatakan dalam persen, sekarang bagaimana kalau menyatakan dalam rupiah? Nah, yang pertama, bunga rupiah. Cara menghitungnya adalah bunga persen dikalikan modal. Modal di sini ada 2 macam, bisa tabungan, bisa pinjaman. Ya, kalau kita menabung berarti modal ini adalah tabungan kita. Kalau kita meminjam berarti modal ini adalah pinjaman kita. Gitu ya. Sekarang bagaimana kalau bunga itu dicari per bulan? Jadi bunga A bulan. Ada bunga itu kita menghitungnya misalkan 5 bulan, 6 bulan dan seterusnya.
Maka cara mencarinya adalah rumusnya A per 12 dikali bunga persen dalam bentuk persen tadi, kemudian dikali modalnya. Sekarang bagaimana cara menentukan besar angsuran jika kita meminjam? Kalau kita meminjam di bank itu angsurannya adalah tiap bulan. Urut-urutan cara menentukannya. Yang pertama, dicari dulu bunga dalam bentuk N tahun. Orang meminjam uang di bank itu perjanjiannya adalah tahunan, ya. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Sehingga di sini dilambangkan dengan N tahun. Cara mencarinya bunganya dalam N tahun, misalkan kita pinjam selama 5 tahun, berarti ini N-nya 5. Maka cara mencari bunganya sama dengan bunga persen dikalikan pinjamannya dikalikan N. N itu banyaknya tahun tadi. Langkah yang kedua, menghitung total pengembaliannya. Jadi total pengembaliannya adalah pinjaman ditambah bunga N tahun yang kita hitung yang pertama tadi ini, ya. Jadi pinjaman ditambah bunga selama N tahun. Baru angsurannya bisa dihitung dengan cara angsuran sama dengan total pengembalian dibagi lama pinjaman. Jadi lamanya berapa bulan. Jadi ini adalah angsuran per bulan. Itu caranya ya. Sekarang kita masuk pada permasalahan. Yang pertama, menabung di bank. Padi menabung di salah satu bank sebesar 2 juta rupiah. Bank tersebut memberikan bunga 12% per tahun. Tentukan besar uang yang ada di rekening Pak Adi setelah 1 tahun, kemudian setelah 6 bulan, kemudian setelah 5 tahun. Ini bukan berurutan ya, tapi ini permasalahannya berbeda-beda. Cara penyelesaiannya. Yang pertama kita hitung yang per tahun. Kita cari dulu bunga dalam 1 tahun. Dilihat di sini bunganya adalah 12% per tahun. Berarti bunga 1 tahun berarti 12%. Sama dengan 12/100 dikali tabungannya. Sehingga didapatkan 240.000. Ini adalah bunga dalam 1 tahun. Berarti di rekening Pak Adi setelah 1 tahun berapa besarnya? Total uang yang ada di rekening Pak Adi sama dengan tabungannya ditambah bunganya, bunga selama 1 tahun tadi. Sehingga didapatkan sama dengan 2 juta ditambah 240.000. Sehingga totalnya menjadi 2.240.000 rupiah. Yang B, berapa besar uang yang ada di rekening Pak Adi setelah 6 bulan? Langkahnya hampir sama. Kita hitung dulu bunga selama 6 bulan ya, bunga selama 6 bulan. Berarti karena ini 6 bulan, berarti harus ada 6/12 ya. Ini menyatakan 6 ini banyaknya bulan, 12 ini dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 6/12. Bawahnya selalu per 12 ya. Dikali bunga di bank itu sehingga didapatkan hasilnya 6%. Jadi selama 6 bulan bunganya adalah 6%. Lah berapa rupiah itu? Berarti 6/100 dikali tabungannya. Sehingga didapatkan bunga 6 bulan adalah 120.000. Jadi totalnya sama dengan tabungan ditambah bunganya. Sama dengan 2 juta ditambah 120.000. Sehingga totalnya menjadi
Rp2.120.000. Itu setelah 6 bulan. Sekarang bagaimana jika setelah 5 tahun? Wow. Berarti cari dulu bunga 5 tahun. Karena 1 tahunnya 12%, berarti 5 tahun tinggal mengalikan 5, sehingga didapatkan 60%. Berapa rupiah itu? 60/100 dikali 2 juta sama dengan 1.200.000. Ini bunga selama 5 tahun. Jadi total rekening Pak Adi sama dengan tabungan ditambah bunga sama dengan 2 juta ditambah 1.200.000. Dari sini tadi ya bunganya. Sehingga totalnya menjadi 3.200.000 rupiah. Ini adalah rekening setelah 5 tahun. Masalah 2. Meminjam untuk modal usaha. Perhatikan permasalahannya. Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta ya, 200 juta rupiah. Dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Bank pertama memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Ingat ini per tahun. Bank kedua memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Bank yang ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta per tahun. Karena kita membandingkan 3 bank, maka ketiga-tiganya harus sama, dicari nanti per tahun semuanya, sehingga bisa dibandingkan. Ketiga bank tersebut memberi persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Jadi angsurannya tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha? Logikanya, kalau kita meminjam berarti yang dicari adalah bunga yang paling kecil. Di antara ketiga bank ini, ya, dalam hitungan 1 tahun bisa atau per bulan bisa. Yang paling gampang diubah ke tahun ya. Ini sudah 1 tahun, 1 tahun tinggal ini aja yang dirubah. Setelah semuanya dalam bentuk tahun baru bisa dilihat bunga yang paling kecil itu yang mana. Itulah yang nanti akan diambil oleh Pak Rudi. Penyelesaiannya. Bank yang pertama, bunga 1 tahun 20%. Berarti cara menghitungnya 20/100 dikali 200 juta. Ini kan besar pinjamannya 200 juta. Sehingga didapatkan bunganya selama 1 tahun adalah 40 juta. Bank 1 sudah diketahui. Bank yang kedua, bunganya 1 tahun. Yang diketahui di soal adalah bunga selama 1 bulan. Karena 1 tahun berarti ini harus dikalikan 12. Jadi yang 2% ini per bulan ini harus dikalikan 12. Sehingga didapatkan bunga selama 1 tahun adalah 24%. Kita cari rupiahnya. 24/100 kali 200 juta didapatkan 48 juta rupiah. Sekarang bandingkan dengan bank yang ketiga. Bank yang ketiga bunga 1 tahun adalah sudah ditentukan 23 juta rupiah. Sekarang kita bandingkan, sudah bisa dilihat bunga dalam 1 tahun semua. Berarti yang paling kecil adalah bank yang ketiga. Jadi yang dipilih adalah bank 3 karena bunganya paling rendah. Masalah 3. Meminjam uang di bank. Pak Ali meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah selama 6 bulan
dengan bunga 10% per tahun. Selama 6 bulan tersebut, Pak Ali diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali. Ya, karena 6 bulan, 6 kali berarti setiap bulan 1 kali angsuran. Dengan besar tiap angsuran adalah tetap. Tentukan besar angsuran tersebut. Berarti yang harus diperhatikan dulu yang pertama adalah besar pinjaman 1 juta. Kemudian bunganya 10% per tahun. Karena di sini butuh 6 bulan, berarti cari bunga selama 6 bulan. Ya, cari dulu bunga 6 bulan. Karena bunganya 6 bulan, masih bulan ya, berarti harus cari dengan rumus 6 per 12. Kalau misalkan 4 bulan, berarti 4 per 12. 6 per 12 dikali bunganya ini 10% sama dengan 5%. Sehingga bunga tersebut jika dinyatakan dalam rupiah didapatkan 50.000. Sehingga langkah yang ketiga setelah pertama menentukan bunganya, langkah yang berikutnya adalah menentukan total uang yang harus dikembalikan ke bank. Jadi total pengembalian sama dengan pinjaman ditambah bunga. Pinjamannya 1 juta, bunganya tadi setelah dihitung 50, sehingga uang yang harus dikembalikan ke bank sebesar 1.050.000. Uang ini akan diangsur selama 6 bulan. Berarti angsuran per bulannya adalah besarnya ini dibagi 6. Sehingga didapat hasilnya adalah 175. Jadi besar angsuran yang dibayarkan setiap bulan adalah Rp175.000. Nah, setelah kita belajar permasalahan, sekarang kita coba mengerjakan soal latihan sebagai tolak ukur kalian bisa memahami tidak materi itu. Nah, ada 3 permasalahan ya. Silakan difoto atau di screenshot ya, kemudian dicoba. Kalau ada kesulitan bisa didiskusikan dengan kakaknya atau ayah ibunya, atau bisa tanya ke gurunya ya, sehingga kamu menemukan penyelesaian yang benar. Cukup? Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, silakan di share, jangan lupa subscribe agar kamu bisa mendapatkan informasi tentang video-video pembelajaran dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.